selamat pagi. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Selamat hari Jumat. Aduh. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Semoga kita selamat. Amin. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Samping kamu aku semangat. Cakep. Bikin hati kemat-kemat. Apa sih kamu? Aku lagi bikin gak hati semangat, kemat-kemat? nggak ada King Nasar. Ikan hiu makan tomat. Cakep. King Nasar lagi nyanyi di rumah Pak Camat. Iya, makanya nggak bisa hari ini ya. Pokoknya di hari Jumat berkah ini mudah-mudahan dikasih sehat semuanya. Amin. Yang lagi sakit hatinya dikasih kesembuhan. Sembuh. Kalau Yang siapa? Apa? Yang sakit hati? yang sakit sama dari kecil. Sembuh ya. Buat Sobat Ambiar, semoga sehat selalu hari ini ya. Ikan hiu makan tomat. Waduh, kalau ngomongin soal gobal-gobalan, bintang tamu kita yang satu ini jagonya. Apa muncrat barusan lain. Jangan gitu dong. Buat Sobat Ambiar ya, apa sih suruh ke tengah itu siapa sih nyuruh ke tengah? Ya, kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Waduh, yang Bisa, satu ini sangat berbahaya. Aku kayaknya harus belajar banyak sama bintang tamu kita yang pertama ini. Soalnya kalau ngedeketin perempuan tuh dia kayak set gitu. Langsung selalu dapet aja ya. Langsung aja kita panggil aja. Vicky Langsung aja panggil. Barusan masuk ngambil kayak gini, apa yang diambil? Bukan diambil. Ngapain? Ini kan kita itu tercipta dari saripati tanah. Jadi kita harus kembali ke tanah. Tapi kita lemah tanpa adanya pertolongan. Lu atur deh, Vicky. Bro Vicky Prasetyo. Tolong Bro Vicky Prasetyo ajarkan kepada adikmu ini bagaimana cara bisa menaklukkan hati seorang perempuan bila mana perempuan tersebut sudah memilih pria lain. Apa yang harus aku lakukan? Bila ingin melihat. Bagaimana kunci menaklukkan wanita? Ada seorang filsuf dari Yugoslavia. Bener ini beneran. Yang bernama Beneran. Jack Lot Sutisna. Sebelumnya kita ngucapin makasih dulu dong udah datang. Terima kasih. Terima kasih ya. Gladiator. Lanjutin dulu, orang lagi ngomong. Lanjut. Ya udah lanjut. Ya, Jack Jack. Lot Sutisna. Bunga itu adalah mewakilkan sebuah perasaan kepada siapapun. Aku kesiangan sedikit karena aku membeli bunga di sebelah di perjalanan. Tapi sampai sini maaf banget. Bunganya jadi layu dan mati. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena keindahannya minder sama keindahan wajah kamu. Emang kelemahan seorang racun banget emang ya. kelemahan seorang wanita itu di telinga. Bener. Kalau pria Di mana? di mata. Betul. Dia nggak bisa ngeliat nih kayak kamu nih. Wanita cantik, bodinya kayak lobster apa lagi? Finlandia gitu kan. Dia nggak bisa. Lobster Finlandia. Bodinya bagus gitu loh. Vicky, kemarin semalam ya Vicky ya. Apa? Aku sama produser kita di Bagi-Bagi Ambiar. Kenapa? Kita lagi live Instagram. Serius? Terus aku langsung bilang, Sobat Ambiar jangan lupa ya besok bintang tamunya Vicky Prasetyo. Aku bilang gitu. Tiba-tiba ada yang komen, Cetong, kalian. Pas aku lihat, Kalina main dong ke Bagi-Bagi Ambiar. Besok ada Vicky Prasetyo. Terus dia langsung marah-marah. Terus aku baru inget, oh iya kan kalian pernah nikah ya. Lupa. Ada. Tapi emang susah diingat siapa aja mantan istrinya. Benar-benar, nggak apa-apa. Seorang gendang Metallica, dia pernah. Gendang Metallica. Iya. Kenapa? Cepet mau dengerin dulu, pingin denger terus. Ada Jack
Ahmad Jack Wilser, dia pernah bilang bahwa saat kita mengendarai mobil, ada kaca spion dan ada kaca depan. Ya. Kenapa kaca spion lebih kecil? Karena itu masa lalu yang kita lihat sewaktu-waktu. Tapi kaca depan kita fokus terhadap apa yang kita lihat untuk masa depan. Masa depan Vicky Prasetyo dengan siapa? Kabarnya dekat dengan seorang wanita bernama Cornelia Agatha. Kita mau kasih lihat yang satu ini buat Sobat Ambiar. Silakan Mas. Wow. Coba beneran gak itu? Oh, Kak Cornelia Agatha itu aku ngefans banget loh sama Aku juga. beliaunya. Aku juga zaman dulu. Betul, Ya Kak Sarah, Iya. pada waktu main zaman situ. Dulu tuh waktu aku masih segini ya. Aku tuh Umbi-umbian. makanya Gak usah lihat muda-mudain deh. makanya lihat perubahan aku kan dari rambut, bibir, mata. Aku tuh Agatha banget loh. Emangnya lagi dekat Mas sama Cornelia Agatha? Kak Sebenarnya sih Cornelia. apa ya? Terus? Jumlah helai rambut yang ada di kepalaku itu juga tidak bisa dihitung dengan jumlah matematika apapun. Itu rasa kekaguman aku buat dia. Jadi Gatel sebenarnya otak gue. lebih kepada apa ya? Ya mengidolakan aja. Terus berteman, bersahabat juga gitu loh. Emang beliaunya masih single? Aku nggak tahu ya. Yang pasti sih Home Alone ya. Lu bikin film Home Alone. Ya, di rumah sendiri gitu loh kan kita pernah main. Tapi sedekat apa sih? Sedekat apa persahabatan pertemanannya? Kok tiba-tiba ada viral gitu tuh video kok deket, Iya. nyanyi, joget Teman. bareng. Mesra banget. Mesra banget gitu, sedekat apa? Seorang penemu Ditemukan apa? Nemu apa nemu. ya kita kan manusia kodratnya makhluk sosial. Iya. Kebahagiaan kita saat terjadi interaksi antara siapapun yang kita sukai gitu kan. Jadi kalau Cornelia itu memang jiwanya sosial banget. Dia juga pengurus untuk anak-anak gitu loh. Jadi aku lihat ada sosok wanita yang luar biasa lah. Terlebih waktu dulu film yang dia jadi Non Sarah itu kan. Iya. Ya aku zamannya nonton juga nggak punya TV, nontonnya di terminal kalau nggak di tetangga. Gitu. Jadi aku udah mengidolakan sosok dia. Aduh, Bukannya udah pengusaha batu bara zaman dulu? bukan batu Leo ada. Jadi itu apa ya? Ya kayak apresiasi aja sebenarnya. Vicky, suka nggak? Sama siapa? Sama Kak Cornelia Agatha. Manggilnya siapa? Kak Kalia ya, Kalia? Panggilan sayang aku. Ah. Bobo panggilannya. Bobo. Kenapa Bobo? Iya Bobo aja kan. Bobo. gitu. Oh. Kamu manggilnya Bobo? Enggak, bercanda. Vicky, Kok tiba-tiba ada panggilan sayang? Enggak, tuh? maksudnya dia mas sama si Mo juga sama aja kan. enggak, tapi Hai, sayang gitu sama kita aja. dengar kabar waktu Vicky kalau lagi syuting suka telepon-telepon sama Cornelia Agatha. Sampai video callan lo. Ya itu mah sosialisasi provider aja. Ya, biar lebih ini gitu loh, biar ada interaksi gitu loh. Enggak, apa yang bikin Vicky suka Jatuh hati. Kalau pencapaian itu nggak pernah bisa Pencapaian. beralasan. Karena dia adalah pencapaian kita bahwa Pencapaian. ya di saat kita dulu pernah mengagumi dia, mengidolakan dia. Karena kalau pencapaian itu bicara tentang rasa dan rasa itu tidak bisa dihubungkan dengan logika. Makanya cinta itu buta. Apapun mau kata orang tentang orang yang kita suka, maka itu akan sebuah telinga yang tertutup. Karena apa? Karena rasa itu nggak bisa dihakimi oleh apapun. Iya. Rasa itu dalam banget gitu loh. Ini beneran gue bingung dia ngomong. Orang nanyanya kemana, jawabnya kemana-mana. Gini, Cornelia Agatha di mata Vicky Prasetyo tuh perempuan Kayak yang gimana? seperti apa? Iya kayak apa coba? Ya seorang penemu. Seorang bunga mawar dan tanahnya. Kalau Cornelia itu sosok yang luar biasa banget ya. Kalau menurutku dia penyayang juga, dia aktivis juga untuk anak-anak, Iya. untuk wanita gitu, luar biasa lah. Selain karyanya juga ya yang kita tahu gitu, tapi dia juga punya rasa yang lebih gitulah. Dan cantik pastinya. gitu. Pasti kalau cantik. Ini Vicky Prasetyo ya, dasar dia suka komentar aja di Instagram perempuan yang dia kagumi, termasuk juga dari seorang Cornelia Agatha. Beberapa waktu yang lalu Cornelia Agatha dia posting foto Vicky Prasetyo, ada komentar di bawahnya. Ini kita kasih lihat dulu ya. At age 50, I don't care what they think of me. Keep on dancing. Katanya Vicky,
Sampaikan salam hormatku buat mama kamu ya. Terima kasih sudah melahirkan anak secantik kamu. Terus dibales lagi juga. Terus dibales sama Kak Cornelia. Agatha. Love. Lope. Terakhir ketemu sama Cornelia Agatha kapan? One mountain before. Bulan yang lalu. Bulan yang lalu. One month ago. Oh, diajarin dong kalau Iya. bisa. Kan bahasa Inggris kita beda. Kalau saya bahasa Inggris keraton, beda. Vicky, apa? Tapi kayaknya menurut Vicky Prasetyo ya, gayung bersambut nggak kalau dari Cornelia Agatha? Gayung bersambut gak gayungnya? Aku belum berani ya kalau aku belum memantapkan diri aku sendiri. Aku nggak mau ego, suka terus kemudian menaklukkan. Karena pria yang hebat bukan dia yang mampu menaklukkan banyak wanita, tapi dia hatinya yang mampu bertahan untuk satu wanita meskipun banyak godaan. Enak ya di acara ini ya, setiap quote datang gitu ya. Setiap quote datang ya. Ah, Coba lagi terus. Quote-nya. ya. Ada seorang ya maksudnya seperti itu gitu loh. Kalau kitanya sendiri belum memantapkan hati untuk aku janji aku akan memberikan menjadi terbaik buat kamu. Nggak boleh. Tapi kan dulu begitu. Ya kita nggak boleh menghakimi masa lalu untuk kondisi akan datang kan. Gitu loh. Masa lalu ya masa lalu. Masa lalu ya masa lalu. Iya. Gak usah diungkit-ungkit. Apalagi bukan aib, karangan cerita. Jadi gak usah didengar masa lalu. Tenang, kita lagi bahas dia. Kenapa kamu jadi marah-marah? Nggak, Sobat ini, Ambiar maaf, ya. ini pagi-pagi Ambiar apa rumah Uya? Kita mau kasih lihat ya buat Sobat Ambiar. Kedekatan Vicky Prasetyo dan juga Cornelia Agatha. Tapi banyak juga netizen yang mengingatkan Cornelia Agatha. Hati-hati Mbak Cornelia Agatha. Kita minta tanggapan Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo dikabarkan dekati Cornelia Agatha. Netizen bilang, yang udah-udah berakhir buruk. Bibirnya habis di filler ya mas. Monyong banget. Dibilang hati-hati, Vicky gimana coba? Perasaan sebagai laki-laki itu gimana? Kok kayaknya orang tuh menganggap kita itu selalu buruk. Gimana kalau Vicky menanggapinya? Berapa Tuhan menciptakan tangan untuk kalian? Dua. Show me. Nih, dua. Dua. Ya. Mampu nggak dua tangan kalian menutup jutaan orang yang menghujat dan membicarakan buruk tentang kalian? Nggak mampu mungkin. dong. Tapi dua tangan kalian coba tutup dua telinga kalian. Fokus terhadap apapun yang menjadi tujuan masa depan tanpa memikirkan urusan orang lain. Bagus! Alah, malah dipeluk Batman. Vicky, tapi beneran ya, kita serius dengan track record kode seorang Vicky ada Vicky benernya Prasetyo tau. ya. Track recordnya wah, luar Iya, biasa lah. benar. Kita nggak usah ngomongin track recordnya Vicky Prasetyo. Di Google aja udah keluar semua. Banyak banget ya. Tapi kan kalau di Google kan nggak kadang benar kadang Betul. enggak. Tapi Vicky kalau- kan ini asli dari sumbernya. Nah, kalau Dewi itu nggak ngapain bela-belain. mikirin gau-gau? Google. Orang Coba lihat deh, lihat Kak Karen. Lebih tegas dong saya. Dewi dari tadi bela-belain apa Mas Vicky Blulu. Ingat pacar ya mirip banget. Vicky, gini coba ya. ini pada ada masalah. Kalau ngelihat track record Vicky Prasetyo ya. Ya. Kita nggak ngomongin masa lalu lah, tapi kan maksudnya orang juga punya penilaian tersendiri. Nah akhirnya Vicky kalau ngedeketin cewek tuh sebenarnya gampang apa enggak sih? Kalau orang tuh yang dideketin sama Vicky ada ketakutan nggak? Ah kamu kan playboy segala macam. Ah kamu Ada kan yang pernah ini bilang itu. gitu nggak ke Mas Vicky? Banyak loh. Banyak pasti. Terus bagaimana caranya mengatasi itu? Wanita itu ada jam-jam di mana dia rapuh ya. Gua tahu. Iya serius. Mendekati wanita itu menjelang saat dia mau tidur itu adalah waktu efektif. Belajar, Ini yang Kak, sering, belajar, ini yang belajar. sering disampaikan Vicky Prasetyo. Jadi buat siapapun yang sering di DM sama Vicky jam 3 pagi, Jam ya. setengah 12. Ya minimal setengah 12, setengah 1. Kalau jam 3 bangunin sahur beda. Setengah 12
Jam setengah 12 tuh ngapain? Ya sebenarnya kan kalau wanita tuh kesendirian dia ya saat mau tidur, itu sebenarnya waktu luang untuk kita bisa masuk ke hati dan pikirannya dia. Sebenarnya kalau opini-opini apapun semuanya gampang kok. Wanita itu sebenarnya pada basicnya adalah pemaaf. Kenapa? Coba buktikan sebagai seorang ibu. Dia kadang-kadang lupa berdoa untuk dirinya saking dia sibuk mendoakan anak-anaknya. Gitu loh. Bener, karena wanita itu basicnya pakai rasa, perasaan. Apapun tentang logika dia kesampingkan. Yang pasti dia mendoakan orang yang dia cintainya. Makanya kalau wanita mencintai sungguh-sungguh, nyawa pun akan aku korbankan. Tapi kalau wanita itu mencintai aku dengan sebuah permainan, maka aku akan ngajarin dia cara mainnya. Oh. Silakan apa yang mau disampaikan kepada Mbak Cornelia Agatha. Kita tahu kedekatannya Jangan ini nyalek deh. gak semua orang banyak yang tahu ya. Jadi loh ini. Ini kita mau kasih lihat Ya. ungkapan isi hati seorang Vicky Prasetyo untuk seorang Cornelia Agatha. Aduh. Hai Cornelia. How are you tomorrow? Today, tomorrow. Ketemu besok. Kan bener dong, siapa tahu nggak nggak ketemu ketemu. besok. Bener. Ya, apa ya? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan telah menciptakan kamu sebagai wanita yang memiliki paras yang indah, memiliki hati yang lembut. Siapapun pria yang nanti akan ada di sebelahmu, maka dia adalah pria yang bahagia pastinya. Aku terima kasih selama ini, maksudnya udah menjadi teman yang baik juga sampai seterusnya gitu loh. Banyak hal-hal yang bisa aku dapat dari pelajaran seorang Cornelia Agatha yang semua orang sebenarnya belum tentu tahu tentang dalam arti sebuah hubungan yang baik gitu. Respect dari aku, bahagia selalu buat kamu sama siapapun nanti pilihan kamu. Lu mah kayak dia mah menyampaikan isi hati begini kayak ngajakin touring dong kalau kayak begini. Kan kita kalau apa-apa menyampaikan kan pegang hati. Oh. Tapi kan ini bukan hati. Gimana? Ini. Ya, sengaja aku salah biar kamu bisa ngebenarin. Iya ya. Vicky, Enaknya di sini ya. mau nanya Vicky. Agak sia-sia bangun pagi. Jawab jujur. Kalau disuruh milih, kalau di dunia ini hanya tersisa dua wanita, Ya. Cornelia Agatha atau Happy Asmara, mana yang Vicky pilih? Ya, Happy juga baik ya. Cuma Cornelia Agatha atau Dua. Happy Asmara? Pilih satu. nggak boleh dua. Nggak boleh. Nggak boleh. Satu. Wah, dia berdoa dulu. Ya, aku pilih Bersama Lia aku happy gitu. Dewi Persik. Ini kita mau Nggak kasih lihat ya. serius. Vicky tolong dijawab. Kita bingung, jadi sebenarnya dia sukanya sama Cornelia Agatha atau sama Happy Asmara karena kita menemukan fakta yang satu ini. Kesempatan dalam kesempitan. Happy Asmara dikabarkan galau karena Denny Caknan menikah. Vicky Prasetyo ambil kesempatan. Kemarin tuh Denny Caknan kan nikah ya. Iya. Kayaknya tuh Kayaknya gue nggak ngapa-ngapain. enggak, kita punya bukti. Ada Nanti kita buktinya. kasih lihat buktinya buat Sobat Ambiar. Happy Asmara tuh kayaknya galau banget. Masa sih nggak mungkin adik aku galau? Ya mudah-mudahan sih nggak kenapa-napa. Tapi ini juga ada postingan dari seorang Happy Asmara nih. Dia posting, Vicky nyamber ngasih komentar. Nih komentarnya. Iya, Vicky memberikan love. Lalu Happy Asmara, Mas, kebakar nih. Vicky pernah nge-DM Happy Asmara nggak jam setengah 12 malam? Oh, Nek mencintai Nek dia ya gak mencintai. mungkin. Mana Ini- coba ini- sebelumnya kita mau kasih lihat ini dulu. yang ada di mimpi katanya Vicky. Ini Nek mencintai dia yang Gak Gak mungkin. yang gak mungkin. Tuh komentarnya. Katanya Happy. Dijawab sama Happy. Gay ontran. Terus Vicky juga komentar terbaik. Terbaik. Banyak juga yang Vicky Banyak Vicky ya. komen di IG-nya. Nih aku Happy. kasih tahu ya. Apa? Nih, Nyi Loreng mana Laureng? Ada sahabatku, Loreng. dia musisi juga, namanya memang Vicky juga. Itu bukan Instagram aku. Instagram aku Vicky Prasetyo 7777.
tanpa underscore. Underscore. Nah itu, Udah ganti bahasa Inggrisnya. oh, enggak dari dulu emang begitu. Ya itu bukan aku, tapi aku sama Happy ya baik. Aku pernah DM, ya pernah WA juga kalau nggak salah, apa DM sebatas ya hubungan kerja aja, nggak ada hal yang lain gitu. Jadi itu yang ngasih komentar siapa? Bukan aku, ada salah satu mungkin sahabatnya dia juga, mungkin mirip namanya gitu, dia temenku juga gitu. Enggak, itu namanya Vicky Prasetyo. Ya memang sama. Begitu bohong. Ya. Ini beneran apa enggak sih? Iya. Coba Vicky, enggak. kenapa suka nyamber terus di postingannya Happy Asmara? Ya terlepas apapun ya, baik itu bener atau enggak ya, aku tuh pengen menjadi gini. Kalau cowok sama cewek konflik, percayalah yang paling sedih itu adalah cowoknya. Why? Kenapa? Di saat cowok sama cewek konflik, yang paling sedih cowoknya. Kalau kamu akan menjadi orang yang paling sedih di saat ada pria lain yang menghapus air mata wanita pasangan. Kamu akan menjadi orang yang paling sedih di saat ada pria lain yang siap mendengarkan cerita dan keluh kesahmu. Gitu loh. Jadi apapun ya kalau menurutku ya, kalau kamu emang mencintai, ya seperti Bluetooth lah. Apa belum? Kenapa itu Bluetooth? Ya pria itu nggak boleh jauh dari connectingnya, dari rasanya. Gitu, karena kalau wanita juga sama seperti wifi ya. Dia banyak membuka jaringan kepada siapapun, tapi dia akan memberikan jaringan kepada yang paling kuat. Berat banget, berat. Tapi sesama Happy sendiri buat Mas Vicky Prasetyo kayak gimana? Ya Happy baiklah, aku mah sama dia kayak adik kakak aja, nggak ada hal-hal lain. Adik kakak di mana? Ya adik serius, Wi. Maksudnya nggak ada hal-hal yang lain. Jadi kakak gimana maksudnya? Tahu ini. Tapi udah pernah ketemu nggak sih sama? Sering banget. Gimana? Sering di Lampung bareng, au pair bareng, terus apa kerjaan juga sering kan. Juga ada acara Ramadan dulu reguler barengan sampai lama gitu. Tapi nggak ada hubungan apa-apa. Aku sama dia kayak Adik kakak? Ya, adik kakak aja. Aku anggap dia orang yang mau tumbuh berkembang dan aku support. Oh, oke ya. Tapi Vicky Prasetyo, ini kita juga sebenarnya bingung. Vicky ini sebenarnya deketnya sama siapa? Apakah Cornelia Agatha, Happy Asmara, atau siapa lagi sih? Kita nggak pernah tahu ya. Namanya juga rahasia hidup, termasuk Vicky Prasetyo. Cuman imbasnya pemberitaan Vicky Prasetyo ternyata bukan hanya buat dirinya, tapi juga untuk keluarganya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Inilah Cinta Prasetyo, anak Vicky Prasetyo yang ngaku dibully di sekolah karena ulah ayahnya. Dampak titik. Cinta pernah cerita? Ya pernah pastinya. Jadi Emang pernah dibully gitu? ya di resiko gitu. Maksudnya dia jadi papanya gonta-ganti mulu gitu. Playboy, mama kamu yang mana sih sebenarnya gitu. Oh digituin. Iya kayak dia jadi beban moral, sempet sampai nggak pernah, aku nggak sekolah ya gitu, nangis aja, ngurung gitu. Makanya aku seperti kayak menghukum pribadi anakku ya secara moral ya. Sekarang dia di lingkungan sensitif, kalau ada orang yang berbicara dari keluarga pun berpendapat suka sensitif gitu, mudah nangis, mudah ngeluh, mudah ngadu gitu loh. Ya mungkin aku evaluasi dari sikap kesalahanku juga gitu loh. Makanya sekarang tuh kayaknya udah peringatan terakhir deh gitu. Kalau memang kamu bener-bener mau kepada siapapun, udah bukan lagi mikirin secara pribadi aku mau gitu loh. Tapi harus bener-bener bertahan, karena yang jadi korban bukan hanya perasaan kita berdua nih pasangan, tapi anak-anak lain gitu, maksudnya anak-anak aku semuanya. Gitu. Terus kalau anak-anak khususnya Cinta, kalau ngomong ke ayahnya, ke Vicky Prasetyo, nitip pesan nggak sih? Atau pengennya tuh gimana kalau Pak, papanya pengen punya pasangan gini. lagi gitu? Atau mereka udahlah nggak usah cari Nggak lagi usah cari gitu? lagi deh Pak, gitu. Atau masih tetap boleh aja papanya nyari? Ya kalau anak aku tuh sekarang udah udah 18 tahun kan. Jadi dia udah bisa, kalau ada apa-apa, boleh nggak Dad aku bicara sama Dedi gitu. Maksudnya udah gitu ya? dia udah biasa duduk untuk ngobrol gitu. Ya bisa berani langsung menyampaikan gitu. Jadi kalau kakak Cinta tuh nggak tahu ya bagaimana ukuran kebahagiaan aku, kata dia. Tapi kalau memang ada kesempatan, aku pengen sih sebenarnya, dia ada ibu kandungnya kan, Rama juga luar biasa ya, wanita yang luar biasa. Tapi kalau andai kata aku harus punya ibu sambung pun, minimal ya untuk yang terakhir kalinya ya gitu, aku udah capek gitu maksudnya. Tapi Vicky, Seperti itu. boleh nggak aku bertanya? Ya karena kan ini cukup serius. Tadi dikatakan ini udah mau yang terakhir kalinya aja deh, karena bagaimanapun juga mau memikirkan anak-anak. Kenapa itu baru terpikir sekarang? Sementara Vicky itu tuh bukan orang yang dijauhin. Artinya adalah Vicky tuh punya magnet buat perempuan-perempuan sehingga mau sama Vicky. Kenapa baru kepikiran sekarang untuk memikirkan perasaan anak-anak? Kenapa nggak dari hubungan-hubungan sebelumnya? Ya, kadang-kadang kan kita nggak tahu ya,
bagaimana Allah mengantarkan hidayah untuk Ya. hambanya ya, untuk umatnya gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, dari anakku itu sering terasa aja gitu loh. Makanya kalau tanpa disadari aku tuh udah nggak mau kayak ada hal-hal terlalu berlebihan, tentang hubungan apa gitu-gitu. Lihat aja, maksudnya aku ya sesantai itu aja Pantesan gitu. sekarang nggak ada gosip-gosip Ya, yang gimana aku udah ya. memang udah tidak akan mau lagi gitu loh untuk apapun yang ayo kita misalkan ya kita ada hubungan terus kita maunya rame nikah yang terlalu heboh apa sih, loncat dari sih. helikopter, aku Iya. yang MC, cerai. Ya maksudnya Justru dari tadi fase apapun. Vicky bilang udah nggak mau kayak begitu. Iya, Dia mau udah yang hal-hal benar. kayak gitu kita ya udah ya saat orang berjalan di lorong yang gelap berharap pasti ada ujungnya kan gitu loh. Aku sih berharap, aku nggak tahu apapun, terserah orang menganggapnya apapun, tapi bagi keluarga kecilku, aku dan anak-anak aku ya aku berharap itu sih, makanya nggak mudah untuk adaptasi dengan siapapun gitu. Ini udah di ujungnya belum nih? Insya Allah lah. Karena ya udah selesai juga ya. Mau Udah tua apapun juga, semuanya ya. Fik. Ya pernikahan dari yang live TV sampai live Instagram udah semua. Udah semua kan. Dari loncat dari helikopter, semuanya udah. Pagi akadnya beda TV, siang beda TV udah semua kan. Apa yang mau kita cari lagi gitu. Setelah itu kebahagiaannya bukan untuk kita tapi untuk anak-anak. Kenapa? Karena pahala yang terus mengalir adalah salah satunya doa dari anak-anakmu yang soleh dan soleh. Vicky tuh, tapi Doa dari Vicky anak-anak tuh yang pinter soleh dan loh. soleha. Vicky tuh memang pinter banget. Mas Vicky. Mudah-mudahan nggak pinter ngomong doang. Ya enggak dong, pasti dari hati Dari ya. hati. Buktinya punya anak-anak yang baik. Kan pasti buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Apa yang ingin disampaikan oleh Mas Vicky buat anak-anak Anak-anak. tercinta sebagai seorang Tuh, papa kan yang lagi nonton. superhero? Ya buat kakak cinta semua dan lain-lain adik-adik, jadilah anak yang soleh dan soleha gitu. Karena itu yang amat sangat Allah titipkan untukku adalah anak-anak. Aku jadi apapun aku akan mau untuk memerankan hidupku agar kalian bisa mendapatkan hidup yang layak. Ya buat semua anak-anak aku, maafkan kalau ada suatu hal dalam pekerjaan aku, dalam pribadi aku yang pastinya akan menjadi dampak yang berat buat kalian semuanya. Tapi aku sayang banget semuanya sama kalian dan selalu akan menjadi yang terbaik insya Allah. Salam sayang aku buat semuanya. Amin. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Senjata membeku tetap